Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta dan isinya. Berharap Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan yang dalam semoga beliau memberikan syafaat kepada kita semuanya. Pemirsa dan hadirin saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, saya bernama Hamdan Hasan yang ingin memperkenalkan program baru. Program baru kami ini berupa pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sekalian yang berkaitan dengan tema yang kontemporer, yang tentunya masih dalam bingkai keagamaan. Dan program ini adalah program yang paling luar biasa yang insya Allah kami sediakan untuk saudara-saudari sekalian. Maka dari itu, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu dari Bapak Ridwan dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita perlu berwudu lagi ketika mau sholat? Kita merokok dan makan dulu. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Jadi ini yang ditanyakan ini adalah hukumnya. Bagaimana hukumnya setelah kita wudhu dan kemudian merokok, apakah tidak membatalkan wudhu kita atau bagaimana? Para ulama, diantaranya ulama Saudi, yaitu Syekh bin Baz, dalam fatwanya beliau memberikan keterangan bahwa merokok itu bukan salah satu penyebab pembatalan wudhu. Sehingga merokok setelah berwudhu tidak membatalkan wudhu dan boleh melaksanakan sholat. Tetapi menurut hemat saya, hendaklah berkumur-kumur dahulu atau siwak atau gosok gigi. Itu lebih aman. Karena kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberitahukan kepada kita semua dalam sabdanya bahwasanya janganlah seseorang melaksanakan sholat atau mendekati masjid sedangkan dia sedang baru makan bawang merah, bawang putih atau yang bau-bau. Karena hal itu tidak disukai oleh para malaikat. Maka dari itu rokok pun sama, menurut saya. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Novi dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang hukumnya seorang istri pergi keluar rumah seperti belanja dan ke pasar tanpa didampingi oleh suami atau mahram? Maka dalam hal ini, hadirin jamaah sekalian, ada dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama membolehkan, dan pandangan yang kedua tidak memperkenankan seorang perempuan pergi keluar sendiri tanpa ditemani oleh mahram atau suaminya. Ulama yang membolehkan ini, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, Imam bin Hambal, Ahmad bin Hambal, kemudian An-Nakhi, kemudian Imam Al-Hasan Al-Thawri, dan Ishaq rahimahumullahu jami'an. Ini ulama yang tidak memperkenankan seorang istri atau perempuan yang keluar ke pasar atau pergi kemana saja tanpa ditemani oleh suami atau mahramnya. Kemudian yang kedua adalah menurut pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Daud Az-Zahiri, kemudian Hasan Al-Basri, Imam Al-Mawardi, mereka ini berpendapat bahwa hadis yang melarang
tentang seorang perempuan agar tidak keluar rumah, baik itu belanja ke pasar kah, ke mall kah, terserah, tanpa ditemanin oleh mahram atau suaminya, karena saat itu di zaman Nabi, zamannya masih belum ada jaminan atas keamanan dan keselamatan para wanita. Kenapa? Karena zaman itu masih ramai dengan perampokan, masih ramai dengan orang-orang yang tidak berlaku seperti manusia layaknya. Sehingga perempuan jika keluar dari rumah tanpa ditemanin istri, tanpa ditemanin suami, itu sangat tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga Imam Asy-Syafi'i dan yang lain-lainnya tadi yang ulama yang kita sebutkan melihat hadis larangan di atas itu karena belum adanya keamanan pada saat itu. Nah, sehingga pada pendapat yang kedua ini diperbolehkan bagi seorang istri keluar berbelanja tanpa harus ditemanin suami, tanpa juga harus ditemani oleh mahramnya. Nah, jadi intinya di sini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak membolehkan sama sekali, bahkan haram hukumnya. Pendapat yang kedua diperbolehkan karena sebab-sebab yang tadi. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini adalah dari Bapak Sudrajat dari Ciracas, Jakarta Timur. Pertanyaannya, apa sikap kita sebagai seorang muslim terhadap aksi pembakaran Al-Quran di Swedia yang ramai dengan pemberitaan? Nah, ini juga sangat disayangkan ya, karena ini akan menyakiti hati kaum muslimin sedunia. Namun, perlu kita harus menyikapi masalah ini. Jangan sampai kita terprovokasi. Jangan sampai kita melakukan aksi yang sama dengan membakar kitab orang Nasrani atau kitab agama orang lain. Ini tidak boleh, ya. Jadi tetap menjaga sikap yang baik, tetap kita kedepankan silaturahmi, wabil khusus kita di Indonesia, dan tetap kita kedepankan persaudaraan antar bangsa. Nah, pembakaran ini dilakukan oleh seseorang pemimpin partai yang berada di Swedia, namanya Rasmus Paludan, yang beliau berunjuk rasa di depan kantor Dubes Besar Turki, yang kemudian setelah dia berorasi selama 1 jam dan akhirnya dia membakar Al-Quran. Dan dia mengatakan ini merupakan ekspresi bebas, siapa saja yang melakukan boleh. Adapun orang yang tidak terima menurut dia silakan keluar dari Swedia. Nah, maka Islam harus tidak terprovokasi. Sebagai orang Indonesia, khusus orang Indonesia tidak boleh terprovokasi dalam hal ini dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan tidak boleh membakar kitab orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh seorang bernama Rasmus Paludan tadi yang membakar Al-Quran di Swedia. Tetap jaga kekompakan dan tetap saling menghormati dan tetap menjaga gotong royong dan kerjasama di antara kita. Itu saja pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi pemirsa semua yang dimanapun Anda berada, kami memberitahukan sekali lagi untuk Anda semuanya bahwa jika Anda bertanya, maka silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan disortir oleh bagian redaktor yang insya Allah nanti akan ditayangkan pada episode berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.